Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Mira atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada pimpinan PTN, PTNB, PTNBH, dan pimpinan LLDT 1-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai lini masa layanan perubahan data dosen PDD dalam transisi ke Sister versi cloud. Nah, untuk saat ini, pada minggu pertama nanti Juli, itu akan rilis Sister perguruan tinggi versi awal Juli. Nah, untuk teknisnya, itu akan tetap sama seperti pengajuan sebelumnya, yaitu terdiri dari dosen dan tendik yang mengajukan, diverifikasi oleh admin perguruan tinggi atau operator perguruan tinggi bagi yang PTN, dan bagi untuk perguruan tinggi swasta itu akan diverifikasi oleh LLDT, pembina, dan pusat Kemendikbudristek. Nah, untuk dosen tendik sama seperti pengajuan biasanya di Sister, itu pengajuan PDD di Sister seperti biasa. Untuk admin PT-nya melakukan proses perubahan data dosen, pengajuan dan validasi atau verifikasi di admin PD Dikti dan Sister seperti biasa. Nah, untuk yang PTS melakukan proses perubahan data dosen, verifikasi atau validasi di admin PD Dikti dan Sister seperti biasanya. Nah, pada Agustus minggu pertama nanti akan terjadi cut off bagi pengajuan PDD di PD Dikti. Nah, itu artinya admin PT tidak bisa mengajukan lagi ajuan PDD di PD Dikti, karena kami akan merubah yang ajuan PDD di PD Dikti itu ke Sister semua. Jadi nanti jangan kaget atau jangan khawatir, pengajuan PDD di PD Dikti itu tidak bisa diajukan melalui aplikasi PD Dikti. Nah, nanti pada tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus itu akan terjadi maintenance mode. Artinya nanti tetap untuk dosen, tendik, admin PT maupun LLDT pembina pusat itu tidak akan bisa melakukan PDD pada tanggal 4 dan 6 Agustus. Nah, pada minggu kedua tanggal 7 Agustus itu akan kami rilis Sister yang versi cloud, di mana dosen dan tendik bisa mengajukan perubahan data dosen di Sister versi cloud. Untuk admin PT, Sister versi cloud itu mengajukan perubahan data dosen, hanya penempatan dan status tugas. Yang kedua, untuk yang PD Dikti, untuk PD Dikti, admin PT hanya bisa mengajukan perubahan status keaktifan dosen, aktif dan non-aktif. Untuk LLDT pembina dan pusat Kemendikbudristek, untuk PDD yang diajukan dosen, 2. Melakukan validasi ajuan PDD yang diajukan admin PT, penempatan dan status tugas. Untuk di aplikasi PD Dikti Amin, memvalidasi hanya perubahan status keaktifan dosen, aktif dan non-aktif. Artinya ini, data PDD yang sudah diajukan melalui admin PD Dikti sebelum cut off, ajuan akan diproses pada admin PD Dikti pada bulan Agustus. Artinya nanti untuk PDD di aplikasi PD Dikti itu hanya bisa melakukan perubahan keaktifan dosen tersebut, apakah yang bersangkutan masih aktif atau non-aktif. Jadi nanti tidak bisa lagi melakukan ajuan untuk sertifikasi perubahan kepangkatan, perubahan jabatan fungsional, dan pendidikan formalnya. Jadi seluruhnya perubahan-perubahan tersebut itu dilakukan di Sister versi cloud. Tapi hanya untuk di PD Dikti itu hanya bisa melakukan penonaktifan atau mengaktifkan status keaktifan dosen. Ya Mbak, selanjutnya Mbak. Nah, setelah versi Sister terbaru rilis, dosen dan tendik
perlu mengajukan perubahan data dosen secara mandiri di Sister. Nah, untuk dosen dan tendik, mengajukan perubahan data dosen bisa melalui menu navigasi pada Sister yang terletak di sebelah kiri. Lalu dapat memilih perubahan yang diinginkan sesuai dengan lampiran gambar. Ini contohnya, misalkan untuk perubahan profil ya, itu bisa klik data pribadi. Nanti di data pribadi tersebut, apakah mau merubah nama, tanggal lahir, tempat lahir, terus nomor NIK, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya mengajukan pendidikan formal. Nah, di situ nanti di pendidikan formal kalau diklik itu akan muncul perubahan apa atau ajuan apa yang akan diajukan. Apakah misalkan perubahan dari S2 ke S3 atau pemasukan pendidikan baru yang tadinya masih S2 menjadi S3. Jadi seperti ajuan-ajuan sebelumnya, seperti ajuan biasa di versi yang lama. Gitu. Nah, untuk sertifikasi juga demikian, apakah mau diajukan baru atau mau diajukan perubahan, seperti perubahan nomor sertifikasi, terus tanggal, tahun sertifikasinya kapan. Jadi tidak ada perubahan yang drastis di versi cloud nanti. Nah, untuk admin PT, pengajuan perubahan data dosen untuk penempatan, status kepegawaian dan status ikatan kerja, serta status keaktifan, apakah itu cuti, tugas belajar, dan sebagainya, bisa melalui menu sesuai dengan lampiran gambar. Nah, ini misalkan kita pilih penempatan, nanti ajukan perubahan datanya. Ajuan perubahan datanya apa, gitu kan? Apakah nanti mau status kepegawaiannya, status keaktifannya, atau perubahan yang lainnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengklik ajuan perubahan data di Sister versi cloud ini. Oke, Mbak. Saya tekankan di sini untuk perguruan tinggi yang belum mempunyai Sister. Setelah Sister versi cloud dirilis, insya Allah di awal Agustus, seluruh perguruan tinggi dapat mengakses Sister melalui tautan sister.kemdikbud.go.id. Kedua, perguruan tinggi perlu menghimbau satuan pendidikan untuk membuat akun bagi yang belum mempunyai dan menggunakan Sister untuk dapat melakukan perubahan data dosen dan tendik. 3. Panduan penggunaan layanan PDD pada Sister akan dibuatkan dan ditambahkan melalui SSD Sister. 4. Dibutuhkan adanya admin PT dan admin atau operator tendik untuk melakukan verifikasi dan validasi ajuan PDD pada Sister. Nah, ini perlu saya sampaikan lagi, seperti biasa, bahwa kalau PDD itu kan ada di dua tempat. Yang pertama di aplikasi PDDikti, dan yang kedua di aplikasi Sister. Nah, untuk sekarang ini, untuk ajuan PDD di PDDikti, itu hanya ada satu, yaitu di menu data pokok aja. Nah, menu data pokok ini itu pun pilihannya satu untuk aktif atau nonaktif, mengajukan pengaktifan atau penonaktifan dosen. Perubahan level verifikasi menjadi LLDikti sebagai level verifikasi akhir untuk ajuan PDD PTS, perguruan tinggi swasta. Jadi untuk yang sekarang ini di aplikasi PDDikti, ajuan PDD dari PTS itu tidak sampai ke pusat lagi, tetapi cukup sampai di level PDDikti setelah rilis Sister versi cloud. Nah, rencana perubahan final approval ke LLDikti untuk PTS di admin PDDikti akan ada informasi lebih lanjut lagi. Nah, jadi sekarang kalau seandainya admin PT mengajukan PDD bagi perguruan tinggi swasta, itu tidak lagi sampai ke kami, sampai ke pusat, tapi cukup di levelnya LLDikti.